Bab 58. Sentuhan itu. Pagi ini Cira mulai mengajar Gio. Rencananya ia akan memberi pelajaran tentang membuat suatu karya. Dikarenakan mereka tinggal di perkebunan dan ada beberapa hewan ternak, jadi mereka akan membuat kandang. Omar sudah mencari beberapa kayu yang akan dipergunakan untuk membuat kandang. Ayo kita mulai. Sebentar Gio, sabar dulu. Omar lama bawa kayunya. Dari kejauhan Omar berlari membawa gerobak sorong yang berisi kayu. "Tuan muda saya datang," teriaknya Dati kejauhan. Tingkahnya yang lucu membuat suasana semakin ceria. Cira bisa tertawa. "Baiklah, karena semua peralatan sudah lengkap kita bisa memulai," ucap Cira. "Sebelum membuat kandang kita harus membuat gambar dan ukurannya terlebih dahulu. Kebetulan semalam aku sudah membuat sketsanya. Kita buat kandang yang kecil dulu." "Kandang kecil buat hewan apa, Bu?" "Kucing, kelinci." "Kalau untuk Omar ada?" tanya Olive. "Heh, aku bukan hewan," protes Omar. "Jangan salah, kamu kan tikus," cibir Olive. "Jangan mulai lagi ya." Sudah. Ayo kita mulai. Biar hari ini kandangnya selesai." Cira berusaha melerai. "Olive dan Gio, kalian ukur kayunya sesuai yang ada di gambar ini ya. Setelah itu aku dan Omar akan memotongnya sesuai ukuran." "Siap Bu," jawab mereka bertiga kompak. Mereka berempat melaksanakan tugas masing-masing. Karena Cira dan Omar kurang mahir mengergaji kayu, jadi pembuatannya agak lama. "Omar, di perkebunan ini apa ada gergaji mesin yang kecil?" tanya Cira. "Tadi saya lihat di gudang tidak ada Bu, hanya gergaji manual ini." "Wah, kalau kita gergaji seperti ini di samping lama, bisa tangan kita patah." "Mana kayunya banyak lagi," bisik Cira pada Omar. "Biar aku yang gergaji." Tiba-tiba suara Arun dari belakang mengagetkan mereka, terutama Cira. "Jangan Tuan, biar kami saja," tolak Omar. "Aku perhatikan sudah 1 jam kayu yang kalian potong baru 6. Arun melirik kayu hasil potongan mereka. "Minggir, biar aku saja." Cira dan Omar akhirnya menyingkir, dan benar juga yang dikatakan tuannya itu, kalau begini terus bisa sampai besok baru kelar. Arun segera menggergaji kayu, karena tenaga kuat ia tidak perlu waktu lama untuk menggergaji sebuah kayu. Cira memperhatikan tuannya itu bekerja. Memang seperti biasa ia selalu membantunya. "Bu Cira," panggilan Olive membuyarkan lamunannya. "Ya Olive, Tuan seksi ya, lihat itu ototnya keluar semua," puji Olive. Omar yang mendengar obrolan mereka segera menutup mata Olive dengan kedua tangannya. "Omar, lepaskan. Aku tidak bisa lihat." "Aduh, tanganku tidak bisa lepas," goda Omar. "Ah, sialan kau Omar." Karena perkataan Olive akhirnya Cira jadi memperhatikan Arun. Seketika peristiwa itu terbayang lagi di pelupuk matanya. Bagaimana badan kekar itu berada di atasnya dan merobek bajunya. Cira memejamkan mata dan berusaha mengalihkan pikirannya. Keringat membasahi dahinya dan tiba-tiba saja ia merasa pusing. "Sudah selesai," ucap Arun. "Yih, oh hebat," puji Gio. "Sisanya kuserahkan padamu, Cira," ucap Arun. Cira membuka matanya perlahan-lahan karena ia masih merasakan pusing. Ia berusaha berdiri untuk berjalan mendekati tumpukan kayu yang sudah terpotong dengan rapi. Baru beberapa langkah berjalan ia terhuyung. Dengan cepat Arun menangkap tubuh yang hampir jatuh itu. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Arun cemas. Cira terdiam. Kenapa suara itu begitu jelas di telinganya? Ia membuka matanya dan melihat wajah Arun begitu dekat dengannya. Akal sehat yang membuatnya tersadar bahwa ia harus menghindar dari pria itu. "Jangan sentuh saya Tuan," ucapnya lirih. Cira mendorong Arun yang membuat Arun tersadar bahwa Cira masih trauma dengannya. "Maaf," ucapnya. Ia segera mengendalikan situasi dan memilih untuk pergi. "Kalian selesaikan kandangnya, aku akan pergi." "Terima kasih Tuan," ucap Olive dan Omar. Mereka segera menghampiri Cira.
Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tadi aku sarapan hanya sedikit. Jadi agak sedikit pusing, jawab Cira. Ayo kita lanjutkan lagi. Mereka mulai merangkai potongan kayu tadi sesuai dengan gambarnya. Gio sangat antusias memaku kayu. Walaupun masih harus dibantu oleh Omar, minimal dia bisa mengerjakan. Iya, akhirnya selesai juga, sorak Gio. Nah sekarang tinggal kita cat biar lebih cantik, perintah Cira. Kamu suka warna apa Gio? Aku suka warna biru. Baiklah kita cat kandangnya dengan warna biru. Setelah itu bisa kita gambar. Ayo kita mulai. Gio, Olive dan Omar senang dengan warna. Mereka terkadang bercanda saling mencoret-coret. Dan akhirnya kandang itu selesai dengan sempurna. Dengan warna dasar biru dan ada gambar yang mempercantik. Kau ingin kandang ini diisi dengan hewan apa? Gio tampak berpikir. Bagaimana dengan kelinci? Baiklah, kita isi dengan kelinci. Yiyai, besok kita beli kelincinya. Tunggu beberapa hari dulu Gio. Kenapa? Kandang ini masih bau cat yang komposisinya dari bahan kimia. Kalau hewan kita masukkan ke dalam, kasihan mereka. Bisa saja akan mati atau lemas. Berapa hari bisa diisi Bu? Tanya Omar. Mungkin 3-4 hari, jawab Cira. Kita biarkan kandang ini berada di luar. Kalau terkena hujan bagaimana? Tanya Gio. Pasti warnanya akan hilang. Justru tidak apa-apa, air hujan akan membuat kandungan bahan kimia pada cat akan cepat hilang. Kalau soal warna tidak akan luntur karena ini sudah kering. Perlu waktu lama sampai cat ini memudar. Baiklah kita tinggal di sini dulu. Mereka segera kembali ke dalam rumah, makan siang dan istirahat. Cira kembali ke rumahnya. Dengan segera ia mandi, mengguyur tubuhnya dengan air. Ia menggosok dengan kuat lengannya yang tadi sempat disentuh oleh Arun. Hal itu ia lakukan berulang kali. Hampir setengah jam ia melakukan hingga tubuhnya terasa perih karena terkena sabun berulang kali. Setelah berpakaian ia berbaring di atas tempat tidurnya. Aku seperti orang gila, pikir Cira. Sebenarnya Tuan tidak bersalah, kenapa harus aku perlakukan seperti itu? Ayo ubah pikiran Miu seperti dulu, Cira ucapnya pada dirinya sendiri. 3 hari sudah berlalu sejak mereka membuat kandang. Cira memutuskan menghadiahkan Gio seekor kelinci untuk menjadi penghuni di kandang buatannya. Cira sudah meminta izin Pak Uwo untuk keluar sebentar membeli kelinci. Tunggu aku temani sebentar. Tidak usah Pak Uwo, tempatnya dekat, kata Biktika, hanya 5 menit dari sini. Aku masih khawatir dengan kejadian penculikan itu. Aku tidak apa-apa Pak Uwo. Sedikit demi sedikit aku belajar menghilangkan rasa traumaku. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Siap. Cira pergi dengan meminjam sepeda motor milik Pak Uwo-nya itu. Ia sudah sampai di petani kelinci seperti yang Biktika bilang. Di sana banyak sekali pilihan kelinci dari warna dan jenisnya. Ia memutuskan membeli kelinci warna hitam dan putih dengan jenis kelamin jantan dan betina. Dengan puas Cira membawa 2 kelinci itu pulang. Ia sudah sampai di depan gerbang perkebunan, akan tetapi ada sesuatu yang menghadangnya. Vano, gumam Cira. Ia tidak percaya setelah beberapa waktu menghilang ia muncul lagi di hadapannya. Ternyata pukulan yang diberikan padanya oleh Arun tidak membuatnya menjadi jerah. Cira, kita harus bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Perbuatanmu yang terakhir itu cukup untuk menjebloskanmu ke dalam penjara. Sudah baik kami tidak melaporkan. Cira, aku hanya minta maaf. Tiba-tiba Vano menarik dan menggenggam tangannya. Cira menjadi panik, ia melihat di sekeliling kenapa tidak ada satpam di sana. Lepaskan Vano atau aku teriak. Jangan seperti itu sayang, aku hanya mau kamu dengarkan. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Ayolah Cira, hanya sebentar saja. Vano terus menarik tangannya dan menjauh dari perkebunan. Tidak, jangan lakukan itu.
teriak Cira histeris. Lepaskan dia atau aku pecahkan kepalamu. Teriak Arun tiba-tiba dengan menudingkan sebuah pistol pada Vano. Ia berjalan mendekat dan menarik Cira ke dalam dekapannya. Cira yang gemetar dan panik segera memeluk Arun dengan erat. Pergi dari perkebunanku. Vano memandang tajam ke arah Arun. Lagi ia gagal mendekati Cira. Sial, umpatnya sebelum pergi. Kau sudah aman Cira, ucap Arun. Cira masih tidak bergeming, ia memeluk Arun dengan erat. Tidak, jangan, ucapnya sambil terus memejamkan mata. Arun merasakan tubuh Cira yang gemetar ketakutan. Keringatnya keluar. Dengan segera ia membopongnya masuk ke dalam. Tolong kalian bawa motor dan kelinci itu masuk. Setelah itu kalian aku pecat karena tidak menjaga perkebunanku dengan baik. Maafkan kami tuan, ucap kedua penjaga. Arun tidak memperdulikan, ia tetap berjalan sambil membawa Cira masuk ke dalam. Arun membawa Cira pulang ke rumahnya. Ia sudah merasakan tubuh Cira yang tenang dan tidak gemetar seperti tadi. Cengkeramannya juga sudah mengendur. Itu artinya Cira sudah tenang. Jangan takut. Kamu sudah aman, bisik Arun. Seakan tersadar dengan apa yang terjadi Cira segera minta diturunkan. Turunkan saya tuan. Arun juga mengerti situasinya, mungkin Cira tadi memeluknya karena terdesak oleh ketakutannya dan berusaha meminta perlindungan. Ia menurunkan Cira dengan perlahan. Maaf, ucapnya dengan suara serak. Terima kasih tuan. It's okay, jawab Arun. Ini kelincinya. Arun meletakkan kelinci itu di atas meja. Cira hanya menjawabnya dengan anggukan. Arun segera pergi meninggalkan Cira sendiri. Sepeninggal Arun, Cira hanya duduk di sofa. Ia tidak seperti beberapa hari yang lalu langsung mandi dan membersihkan diri begitu disentuh oleh tuannya. Sepertinya ia sudah bisa berdamai dengan keadaan. Apalagi tuannya tadi juga terpaksa demi menolongnya karena ia ketakutan. Bersambung.